Alhamdulillah, puji syukur kita selalu haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, wabil khusus nikmat iman yang tentunya harus kita selalu jaga dan harus selalu kita pupuk agar jangan sampai layu, apalagi bila sampai mati. Dan salah satu sarana untuk menjaganya adalah majelis ilmu, dan usahakan kita punya program-program khusus buat diri kita, kemana dan dimana kita bermajelis ilmu dan istiqomah di situ. Gak harus setiap hari, gak harus setiap saat, yang penting istiqomah dengan seminggu 2 kali, 3 kali, monggo sesuai dengan kebutuhan, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berkenan menjaga terus iman kita, karena hakikatnya iman itu naik dan turun, naiknya dengan ketaatan, turunnya dengan kemaksiatan. Dan termasuk bentuk ketaatan adalah lazimi masjid, melazimi sholat berjamaah, dan juga melazimi majelis ilmu. Dan dalam konteks majelis ilmu, maka seorang yang mendatangi majelis ilmu banyak faedahnya, dan yang paling khusus faedahnya adalah bisa mengangkat ketidakpahaman atas apa yang ada di dalam diri kita, sehingga menjadi paham bagaimana arian atau bahasa orang Jawa bikin tresno jalanan sangka kulino, kalau dalam agama bikin tresno jalanan sangka sinau. Dengan kita belajar akhirnya kita jadi tahu, dan kita tahu akhirnya kita cinta. Dengan kita cinta pada agama kita, maka apapun cobaan yang kita terima, fitnah yang kita dengar, maka kita tetap akan istiqomah di atas jalan ini. Bapak-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di masjid ini pada setiap hari Ahad malam pada maghrib sampai adzan Isya atau waktu Isya, maksudnya waktu Isya, maka kita membahas kitab Minhajul Muslim, yang mana Minhajul Muslim ini terdiri dari 7 bab, yaitu akidah, ibadah, akhlak, muamalah, pernikahan, hukum waris, hukum pidana, dan peradilan Islam. Dan kita masih dalam rangkaian akidah, dan dalam akidah kita sudah sampai di pasal yang ke-8. Artinya kitab ini insya Allah menjadi skala minimal seorang muslim kalau kemudian ingin kenal agamanya, bisa dibaca sampai dari awal sampai akhir, dipahami isinya, insya Allah minimal itu bisa menjadi fondasi bagi kita seorang muslim. Kalau sampai kita sebagai seorang muslim kita tidak kenal agama kita, dan fondasi yang paling awal yaitu tentu adalah akidah. Kita sampai di pasal yang ke-8, beriman kepada para rasul. Jadi dalam Islam rukun imannya tidak cuma beriman kepada Nabi Muhammad SAW saja, tapi kepada semua rasul. Tentu bentuk keimanannya berbeda antara Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain atau rasul-rasul yang lain. Kita mulai ya. Seorang muslim beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari bangsa manusia sebagai rasul-rasulnya. Jadi rasul Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya gak cuma 1 tapi banyak, dan beliau penulis kitab ini, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, berpendapat meyakini sebagaimana keilmuan yang beliau punya, bahwasanya semua rasul itu manusia. Jadi mengenaikan rasul dari kalangan jin, dan dia telah menurunkan wahyu tentang ajaran-ajarannya kepada mereka. Artinya ketika kita ingin kenal ajaran Allah, kita ingin kenal agama Allah, harus lewat perantara para rasul, tentu sesuai masa dan zamannya masing-masing. Sehingga kalau kita hari ini rasul kita adalah Nabi Muhammad, maka kita harus kenal wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Beberapa pertemuan yang lalu kita bahas yaitu Al-Quran Al-Karim. Kemudian apa fungsinya? Yaitu mewajibkan kepada mereka agar menyampaikan kepada manusia agar tidak ada hujah kepada mereka dari Allah di hari kiamat kelak. Jadi Nabi dan Rasul itu dikirim dalam rangka menjadi mediator, menjadi wasilah sampainya firman Allah kepada manusia, agar manusia itu nggak punya alasan. Aku koyo ngene mergo ora ngerti mergo ra enek sing ngajari, ra enek sing diutuhi. Maka kalau zaman dulu yang nggak ada handphone, nggak ada toa, nggak ada TV saja, Nabi ini sudah ada dan berfungsi seperti itu. Apalagi hari ini kita tambah nggak punya argumen lagi kalau kemudian dan kita nggak paham agama kita. Jadi nanti kalau ditanyain Nabi Musa orang ngerti itu, kayaknya udah nggak ada unggul lagi, karena masing-masing kita itu
banyak HP, informasi bertebaran di situ sak pirang-pirang. Sampai tadi saya itu, nama istri saya di warung soto itu sebelah saya itu ada bapak, ibu sama anaknya 3 perempuan semua. Nah, perkiraan saya umur sekolah kelas mungkin 4, kemudian 3 sama TK. Itu anaknya satu-satu megang HP, sak bapaknya sak boe. Jadi Yai Limo itu HP-nya Limo. Nanti belum. Mas, Dewangi iki lho. Dewangi iki lho, isin ngundangno. Ayo, Yahya, Dewangi ya. Nek Dewangi nek kurang akeh to. Ono kan ning buri lho, Dewangi kewu harus tuwa lah. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku nggih. Jadi udah enggak ada alasan buat kita enggak ngerti cara salat sing bener, enggak ngerti cara baca Quran. Sampai ada kiai niku ngobrol dengan kula, wah, aku Mas, omah duwe, sawah duwe, anak duwe, mobil duwe, motor duwe, sing Honda enek, wah enek ngene. Sampai pirang disebut nggih. Terakhir kula tekok saged ngaji di murai Mas tek. Nek mboten saged kok ya undang guru ngaji di betul teng griya. Nek misalnya dengan izin nek masjid betul teng griya dibayar pinten lah. Apa sekali teko 100 atau 200 ngomong duwe lho gitu kan. Ngono ya Mas. Cerita padahal bapak pembimbing santri itu, Pak santri tapi ora ngajari anake. Ya Allah. Dan itu dinamika ngoten niku banyak sehingga kita harus introspeksi. Di sisi mana kita nggak paham agama kita. Artinya kalau kita ini orang yang setiap hari sholat, ya kita harus belajar fikih sholat. Kemudian misal panjenengan badhe haji atau umroh, ya panjenengan harus belajar fikih haji atau umroh. Kemudian panjenengan seorang pebisnis, seorang pedagang, ya panjenengan harus belajar tentang fikih muamalah, tentang bisnis dan dagang. Panjenengan seorang petani, panjenengan harus mengerti apa itu akad-akad dalam pertanian dan seterusnya, sehingga ya agar kita kemudian tidak tersalah. Karena kalau salah dalam bab-bab seperti itu kita bisa masuk dalam posisi antara dolim atau kemudian melakukan bid'ah dan seterusnya. Maka hal-hal seperti ini akan menjadikan kerugian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengutus mereka kepada kaumnya diperkuat dengan bukti-bukti dan berbagai mukjizat. Jadi selain kitab yang diturunkan kepada para nabi, di situ juga diberikan hujah, yaitu sunnah, dan juga diberikan mukjizat, yaitu sebuah kondisi keajaiban-keajaiban yang bisa dilakukan oleh para nabi. Nanti kalau konteksnya kepada waliullah itu namanya karomah. Dan bahasa waliullah ini jangan sampai dengan persepsinya kudu wong Arab ilmu mancung nganggo sorban boten nggih. Waliullah itu alladzina amanu wa hum yattaqun, orang yang beriman, bertauhid dan bertakwa. Jadi nek enten piyai disebut waliullah ning ra salat itu jelas bukan waliullah. Enten piyai disebut waliullah kalau idul kita ngulon ra klamben niku insyaallah boten waliullah. Enten mulai teng daerah pesisir utara itu disebut waliullah kalau idul kathok cendak warna abang udoh terus akhirnya nek panggung mesti munggah gitar. Niku lah rambutnya autan-autan kaya ngumpuli napa suket ra diketok niku. Terus angger wong ngedaki nyucuk tangane ra karuan. Nah niku nggih boten waliullah saestu. Jadi jangan sampai kita gagal paham nggih. Bahwasanya waliullah itu sudah disifati oleh Allah alladzina amanu wa hum yattaqun. Mereka harus orang beriman. Ketika dikatakan beriman berarti enggak boleh berbuat kesyirikan. Rupane Arab ya ini mancung nganggo sorban tapi nek ngajari ya Habib Fulan bin Fulan, Sahilana bin Fulus kertas merah yang halus-halus itu jelas itu waliullah. Karena waliullah enggak pernah mengajarkan kesyirikan. Kemudian mereka bertakwa. Bertakwa itu indikasinya nih gampil sholat. Enten waliullah. Dekoi wali bukti nopo? Buktine nak sholat ning Mekah sama Madinah, makanya kira tau ngerti dek sholat ning sekitar omahe. Niku nggih mboten waliullah.
Wong Nabi itu yang pemainnya oleh masjid sholat di masjid itu dan rumah gitu. Maka yang harus kita pahami adalah waliullah itu orang yang kemudian beriman dan bertakwa, bertauhid dan mengikuti sunnah, bukan kemudian orang yang ahli syirik dan ahli bid'ah. Maka itu bukan waliullah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mukjizat. Kemudian Allah memulai dari pengangkatan Nabi Nuh alaihi salam sebagai rasul. Jadi kalau Nabi dimulai dari Nabi Adam, tapi kalau Rasul dimulai dari Nabi Nuh. Karena menurut sejarah awal kesyirikan itu dimulai pas zaman Nabi Nuh. Di situ ada sejumlah orang solih yang kemudian meninggal, yang kemudian masyarakatnya khawatir dengan meninggalnya mereka, nanti semangat ibadahnya berkurang, maka kemudian setan membisiki mereka untuk membuat gambarnya. Seiring berjalannya waktu gambarnya rusak. Kemudian setan menaikkan godaannya, kemudian mengatakan mendingan gawenan patungnya. Begitu kemudian dibikin patungnya, maka mereka awalnya cuma menjadikan semangat saja, tapi lama-lama menjadikan alat untuk bertawasul. Nah, itu yang sampai hari ini dilanggengkan oleh mereka-mereka yang keliru dalam masalah akidah. Jadi bertawasul kepada orang yang sudah mati itu enggak boleh. Bahkan Nabi SAW pun yang sudah wafat dalam sejarah Islam, Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum, ini tiga-tiganya dibunuh. Ini menunjukkan bahwasanya kondisi politik pada waktu itu sangat genting. Gak ada satu dalil pun, satu asar pun, satu riwayat pun yang menunjukkan kalau Khulafaur Rasyidin ini ketika ada masalah dalam urusan negara mereka lari ke makam Nabi SAW minta bantuan buatan enten. Ramila dengan umpami remen dan majelis sholawatan atau karena kadang itu ketoke bahasanya Arab tapi aslinya ini lagu pop percintaan dua sejoli lanang dan wedok ya Habibi ya itu lanang karo wedok terus mulai bahkan maknanya itu benar-benar kesyirikan dan itu dilafalkan di banyak majelis sholawat. Contoh lagu Madad ya Husain, tolong kami ya Husain, tolong kami ya, itu lagu ini wong siapa? Kan Indonesia ya dunyanya wong ora siah. Mergone yo ora paham kan. Nomle sing teke atau nopo lirike ra cetha niku. Alamat sapa gitu. Nah, hal kayak gitu itu bukan seperti itu gitu. Artinya ketika panjenengan ngersake dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dalil sudah banyak menyebutkan ikuti saja perintahnya, jauhi saja larangannya. Beriman saja, bertakwa saja, hakot-hakoti udah. Orang usah tidak pokean gawe aneh-aneh. Lah bukan sholawat itu bagus, ya bagus. Dengan tinggal Allahumma sholli ala Muhammad boleh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad boleh, Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad boleh, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad boleh. Dengan sholawat Ibrahimiyah yang angsal niku mawon. Boten usah kemudian dadak nyewa hadroh nanti ngentek duit 50 juta, 100 juta. Nek sing kaya level Habib Syekh yo tekan 250 juta gitu kan. Terus bar niku jenengan mendapati cah nom-nom do jogetan gitu kan. Mulih-mulih yo tetep yang-yangan mau makan karo yangi gitu kan. Maka enggak ada ilmu di situ, Pak. Enten iki namung ngoten niku kula nek karo kawan. Malah nek nganggo mafia sholawat iki malah mulih mah keplaki karo musik gitu. Dadi kon kanjeng keplak plak gitu. Sosok aku sendal bareng ning keplak gitu. Maka dari mana itu adab-adab seperti itu? Mboten enten. Bahkan Nabi mengatakan idza qataltum fastanibil wajha. Nek nganti kowe nesu karo wong, jauhi nempeleng rai. Rai mriki ora entuk wong sirah. Roh. Itu dalil, ini menunjukkan bahwasanya ketika kita cermati dengan baik, itu orang-orang itu memang sedang membangun fanatisme individu. Mereka ingin kemudian dianggap punya posisi yang baik, tapi tidak di atas ilmu, di atas hal-hal yang tadi inna nafsal amratu bisu sing cocok karo hawa nafsu. Nek enten wonten iku kan nyenengke gitu, iso ngumpul, gojekan, terus jogetan, sosok yang karo yangi barang gitu kan, joget-joget karo-karo nah itu cocok sama hawa nafsu, mencocoki hawa nafsu. Tapi nek jumeneng ngeten iki ngrungokke Quran hadis itu panas bumi. Mending nonton iko. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan enggak usah sedih, enggak usah kecewa. Anak dari dulu itu tabiate ngoten niku. Bahwasanya Allah mengatakan wala tuti man aksara fil ardi yudiluka an sabilillah. Jangan mengikuti kebanyakan manusia
karena kebanyakan manusia itu luput dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Wa minan nasi," dan di antara manusia ada yang kemudian mayyastarilah wal hadisi liyudillah an sabili. Bahwasanya ada orang-orang yang kemudian membeli perkataan yang sia-sia, acara-acara yang sia-sia untuk kemudian menyesatkan dari jalan Allah an sabilillah dan yang semisalnya. Kemudian Allah juga mengatakan, "Wa qalilun min ibadiyas syakur." Hamba Allah yang bersyukur itu sedikit. Hamba Allah yang kemudian pengen menjadi hamba yang sebenar-benarnya hamba yang bertakwa beriman kepada Allah sedikit. Rata-rata ya pengennya senang-senang, pengennya foya-foya, joget-joget dan seterusnya. Makanya fungsi para nabi itu membawa petunjuk, membawa hidayah agar kemudian kita bisa memetakan sing bener ini, sing salah ini, tentu di atas dalil. Dalil inilah yang kemudian dibawa oleh mereka, yaitu Quran dan Sunnah kalau dalam konteks Nabi Muhammad SAW. Dan seorang muslim meyakini sekalipun para rasul itu adalah manusia biasa yang berlaku bagi mereka apa yang berlaku bagi manusia yang lainnya, seperti makan, minum, sehat, sakit, lupa dan ingat, hidup dan mati. Namun kita juga meyakini bahwa mereka adalah manusia pilihan dan paling sempurna. Mereka adalah manusia paling utama tanpa terkecuali. Jadi ini dengan kalau mencermati ini akidah para ulama bahwasanya rasul siapapun itu, nabi siapapun itu manusia biasa. Nih kelebihannya diberikan wahyu. Udah itu aja. Jangan dinaikkan pada level yang lebih tinggi. Jangan seperti orang-orang Nasoro yang kemudian menaikkan level Isa sampai ke anak Tuhan. Para meleh enten ustaz terus nem alih kula nggih nem setahun atau 2 tahun gitu kan. Cek nom nih enggak celuk buya. Dia mengatakan Muhammad itu termasuk Asmaul Husna kata dia. Dan karena termasuk Asmaul Husna maka kalian minta dengan menyebut nama Muhammad langsung boleh. Maka ini perkataan dia nggak pernah kita dengar Pak. Di kitab-kitab akidah manapun nggak ada. Kemudian dari ulama manapun ya nggak ada yang ngomong kayak gitu. Ya gitu. Bahkan kemudian dia mengatakan banyak hal, termasuk ingin mengangkat Nabi SAW sampai level kayak orang-orang Nasoro. Dia mengatakan bahwasanya hadis tentang Nabi SAW ketika perang itu mengalami luka, saya nggak percaya. Walaupun itu hadisnya sahih, wah jadi ngomong hadisnya sahih dan kemudian dia nggak percaya. Jadi dosen Pak nih, dosen tafsir dan Institut Ilmu Quran Jakarta. Artinya dia akan melahirkan ahli-ahli tafsir dalam tanda kutip. Maka yang dengan harus pahami, hati-hati sama orang-orang yang seperti itu. Walaupun mungkin dia bergelar, walaupun mungkin gelarnya panjang, tapi tetap harus benar-benar ditimbang, Pak. Ampun silau dengan orang yang bergelar, ya, tapi tetap dengan harus pertimbangkan. Kalau ngomong ini bukan berarti kalau sekolah, kalau ya sekolah. Makanya karena kalau sekolah ya kalau hati-hati. Apalagi dengan mendapati orang-orang yang sekolah dan hati-hati. Karena dia merasa kalau udah bertitel itu kayak harus bener gitu, harus pasti bener, padahal buatan. Tetap harus ditimbang, tetap harus dicek kebenaran apa yang diyakini. Dan dalam Islam yang namanya akidah itu turun-temurun sama. Makanya kalau dia bikin kata-kata gitu, ini merujuk kemana? Nggak ada, nggak pernah ada, nggak ada ceritanya soal Husna Muhammad itu nggak ada, dan nggak pernah ada nama para sahabat itu kalau meminta itu kepada Allah kemudian nyebutnya ya Muhammad gitu kan. Wahai Muhammad nggak ada. Rata-rata ya Allah, ya Rabbi, Allahumma dan seterusnya itu kalimat depannya, bukan kemudian ya Muhammad. Gitu kan. Baik ketika Nabi Muhammad hidup maupun wafat nggak pernah. Artinya nggak pernah meminta pertolongan yang sifatnya kuasa Allah kemudian langsung kepada Nabi Muhammad, nggak pernah. Tetap mintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka yang manusia biasa, yang makan, yang minum, gitu kan. Makanya dalam akidah orang-orang Nasrani ketika mereka meyakini Isa Al-Masih itu sebagai Tuhan, sebagai anak Tuhan atau sebagai jelmaan Tuhan, istilahnya pokoknya dalam level itu Allah menyebutkan di dalam Quran bahwasanya yang namanya Isa dan ibunya karena yakulani to'am, 2 orang itu makan makanan. Ketika makan makanan berarti apa? Yo ngrasake luwe. Nek telat mangan iso loro mah. Nek kokean mangan terus ten WC. Urusannya sama ngapunten sama kotoran. Ini menunjukkan itu manusia
Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, jangankan Allahnya, Allah sudah menyebutkan tentang sifat penghuni surga melalui nabinya, bahwasanya penghuni surga nanti akan makan sebanyak-banyaknya tapi enggak pernah buang air besar. Mergone perutnya udah dikempetke sehingga ususnya niku mboten enten, mboten kemudian ususnya jadi gede-gede ngoten mboten. Jadi semua yang dimakan itu kemudian Allah akan rubah menjadi glegeken. Dan itu dalam teori fisika itu mungkin Pak merubah benda padat menjadi menjadi uap. Selain apa? Triat. Kan enten cair ke uap, menguap. Nah niki padat ke uap. Wah, menyublim. Saat ini jenengan pun ngertos istilah menyublim. Mengke enten dia di surga niku, penghuni surga mau makan saoke-oke, galo apa wae, ora bakalan BAB, tapi niku wau glegeken boy. Terus glegeken teng donya niku mambu, ten mriku wonten malah wangi. Cara jenengan mungkin glegeki garwane teng surga, neh Mas baleni neh wangi kok gitu. Nek sakniki jenengan glegeki garwane ilani. Nah, termasuk minum nggih wonten. Orang surga itu mau minum sebanyak-banyaknya, bahkan pilihannya enten sungai susu, sungai madu, sungai air murni, bahkan parah meleh enten sungai min khamril ladzati lisaribin, sungai khamr sing enak diombe. Dadi pun boten ngangge gelas mulih jenengan ambyur ya entuk Pak gitu kan. Gandeng jenengan boten BAB, boten pipis, otomatis jenengan ambyur niku berarti boten napa? Boten ngregeti. Jadi ambyur kalau ngombe ya entuk, ngombe saoke-oke, parek keplompoken niku boten pipis, nek toyo niku medale lewat keringet. Keringet nggih boten mambu, wangi. Nek ten donya, alah mesti keringetan wis wonten niku gitu kan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ulama mengatakan Muhammad SAW dan Rasul yang lain manusia biasa. Sama kayak kita, yo makan, yo minum, yo lapar, yo nikah. Nah, kemudian puncaknya dia meninggal. Gitu. Dan ketika sudah meninggal, ya sifatilah seperti manusia, jangan dilebih-lebihkan. Sampai enten nopo kelompok niku ngomong, oh kudu teko ning maulid si fulan bin fulan, mergone Nabi Muhammad ya teko mosok ora teko. Apa kowe ra isin gitu kan. Terus niku sing di maulid niku sak pirang-pirang niku ameh kota berkota enten. Nek ten Solo niku misal provinsine enten misal pinten Pak Joko? 34 atau 36. Rapal to, soalnya tahun mekar itu. Nek zaman mulai SD niku pun pancen 24 gitu. Nek sakniki mboten nek ganti tahun tambah gitu. Nah, anggaplah 35 ngoten nggih. Niku berarti kan 35 gon. Nah, sing bener sing teko sing ditekani sing endi gitu kan. Nah, tapi apakah memang benar teko? Ternyata mboten. Dalam hadis tentang telaga, bagaimana kemudian ketika Nabi SAW itu mengidentifikasi ini umat saya karena bekas wudunya dan mereka datang disambut untuk berkumpul, tapi sama Allah malah diusir. Nabi pun mempertanyakan, ya Allah ini dengan usir ada apa? Kata Allah, kamu nggak ngerti. Ma'ahda subak jaga apa yang diperbuat dalam agamamu setelah kepergianmu. Ini menunjukkan bahwasannya sepeninggal Nabi itu nggak ngerti apa yang terjadi pada dunia ini, termasuk yang dilakukan umatnya, sampai Nabi itu ngapunten bahasanya kecilin, jadi cedake begitu cedak kali Gusti Allah kayak lupa. Padahal orang yang kemudian bangkit dari kubur, pasti kubur di kurang dikei ngombe, unggah dan dibangkitkan di kurang dikei ngombe, ngantri ajeng dihisab di kurang dikei ngombe, ditimbang di kurang dikei ngombe, matahari dicedake sedemikian rupa panas ora karu-karuan. Nah, semua dalam posisi haus. Ketika kemudian bariku ke telaga niki untuk minum, seteguk aja bisa menghilangkan dahaga selama-lamanya. Niki kok Nabi sudah mendatangkan atau mengizinkan mereka datang, dan setiap telaga Nabi itu hanya didatangi oleh umatnya. Sampai ada Nabi yang cuma didatangi oleh 2 orang, ada yang 1 orang, bahkan ada Nabi yang nggak punya umat. Nek Nabi Muhammad umatnya paling banyak. Itu ketika sudah dipersilakan datang, kok ada yang diusir. Nah, salah satu sifatnya adalah tadi itu, bahwasanya kamu nggak ngerti ma'ahda subadaka, apa yang diperbuat, diada-adakan dalam agama ini setelah kepergianmu. Pramilo, saya ngapunten secara aku yakin kalau Nabi itu nggak pernah datang ke maulid manapun, nggak pernah datang. Makanya panjenengan umpami nate teko mriku,
terus ada orang yang meyakini ngoten niku memang eling-eling kira-kira di antara sekian kali dengan datang dengan pernah mirsani Nabi teko itu ping piro gitu. Terus lewat ngendi. Dan mereka itu mesti rata-rata nopo sing delok ya sing mimpin niku, terus ndeloke mesti saka sisih tengah apa sisih kiwa, posisine ning pojokan tur mabur. Nah, karo malaikat karo sahabate ngomongin ngono kuwi. Niku pun nek enten kamera sing nyolong ora enek gitu kan. Parah melih sing ten mendi niku daerah Jawa Barat niku malah orang Nabi Muhammad sing teko, enten Nabi Khidir, enten Nabi Musa, enten Nabi liya-liya macam-macam teko. Maka ya Allah, sedemikian parahnya menjual agama hanya untuk kepentingan dunia. Maka yang harus kita pahami pentingnya berakidah yang lurus itu ngoten niku Pak. Jadi tidak beragama mung elu-elu, rubuh-rubuh gedang, penting kita gayeng rame aku enek ten mriku mboten. Benar-benar kita harus memilih dan memilah mana yang benar kita ikuti, mana yang kurang tepat kita tinggalkan. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang menyia-nyiakan hidup kita tapi di atas kekeliruan dalam berkeyakinan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad adalah manusia biasa yang qadarullah Allah pilihan atau dipilih untuk kemudian diberikan wahyu. Dan semua itu menjadikan kita wajib untuk beriman kepada para nabi, dari mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW. Mobil khusus ketika Nabi Muhammad SAW maka disifati khusus untuk mengikuti beliau SAW dengan dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli niku dalil ayat kali hadis, dalil akli niku dalil logika. Yang pertama, beliau rahimahullah mengatakan bahwasanya kenapa kita harus mengimani beliau? Yang pertama karena Allah sudah memberitakan tentang para rasul-rasulnya dan telah menetapkan bahwasanya mereka menjadi rasul dan membawa risalah atau misi yang mereka bawa. Yang pertama, beliau rahimahullah menuliskan di sini yaitu dalilnya yaitu Quran surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus rasul pada setiap umat. Dari zaman dulu itu ada umat-umat yang dititipi para rasul. Nabi Nuh ada rasulnya, Nabi Lut ada, kemudian orang-orang Yahudi ya ada, Nabi Sulaiman ada, dan seterusnya. Dan dakwah mereka sama, yaitu anibudullah wajtanibut taghut, sembahlah Allah dan jauhilah kesyirikan, jauhilah taghut. Ini dakwah dari para nabi rasul dulu sampai Nabi Muhammad sama. Makanya kalau ada orang yang ngaku umat Nabi Muhammad, bahkan parah lagi ngaku keturunan Nabi Muhammad, kok malah menyponsori kesyirikan, maka itu sebuah pengkhianatan yang luar biasa. Makanya tadi di awal saya bilang jangan silau dengan penampilan, jangan silau dengan penampakan, tapi pastikan yang jenengan pegang kebenarannya. Tadi pagi saya ngisi akidah di Gentang itu sampai ditanya sama jamaahnya, karena saya pakai kitab Imam Al-Kirmani, bertanya apakah Imam Al-Kirmani ini seorang habib gitu. Saya jawab boten, karena beliau lahir di lahir di Iran, daerah Kirman, yang mana pada masa itu menjadi pusat, termasuk salah satu pusat ilmu pengetahuan yang insya Allah secara nasab Imam Al-Kirmani ini tidak ada kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian saya jelaskan dalil-dalil bahwasanya kebenaran itu tidak harus datang dari keturunan Nabi SAW. Dan banyak ulama yang kemudian tidak bernasab kepada Nabi SAW, tapi justru membawa panji-panji tauhid, panji-panji kebenaran. Dan kemudian saya sampaikan kepada beliau dalil bagaimana Nabi SAW mengumpulkan para keluarganya, dimulai dengan sukunya Quraisy. Beliau mengatakan, ya maksar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, selamatkan dirimu, ma'uhni ankum minallahi syai'an. Aku ora iso nyelametke kowe ning ngadepane Gusti Allah. Ketika apa? Ya ketika kamu menyimpang, ketika akidahmu menyimpang, ketika kamu berbuat syirik, aku ora iso nolongi kowe. Ning donya mungkin kita bisa saling bantu, tapi di akhirat sudah enggak bisa. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bertemu dengan pamannya Abbas. Beliau mengatakan, ya Abbas ibn Abdul Muthalib, wahai Abbas bin Abdul Muthalib, selamatkan dirimu, ma'udni angka minallahi syai'an. Aku enggak bisa menyelamatkan panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau menemui bibinya Sofia. Beliau mengatakan, ya Sofia tak amata Rasulullah SAW, wahai Sofia, bibinya Nabi Muhammad SAW.
selamatkan dirimu. Ma'ugni anki minallahi syai'an, aku enggak bisa menyelamatkan kamu. Sampai ketemu pada ibundanya para hambin, Fatimah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad, is'alni masiti min mali. Aku punya harta, minta apa aja silakan. Tapi kaitannya dengan akhirat. Ma'ugni anki minallahi syai'an, aku enggak bisa menjaga kamu, menyelamatkan kamu di akhirat kalau kamu enggak berakidah yang lurus. Makanya syarat syafaat itu harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala orangnya dan yang memberi syafaat. Nabi Muhammad jelas diridhoi untuk memberi syafaat. Nah, tinggal siapa yang berhak mendapat syafaat. Makanya para sahabat bertanya, man as'adun nas bi syafaatika ya Rasulullah, ya Rasulullah. Maka beliau menjawab, yaitu orang-orang yang bertauhid. Oleh karena itu maka yang harus panjenengan pahami, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ilmu agama, silakan kalau panjenengan kemudian senang sama guru atau ustaz tertentu atau mungkin habib tertentu, tapi di samping orangnya panjenengan juga harus pastikan kontennya, isinya, dalilnya ada enggak, ayatnya ada enggak. Apalagi kalau udah ngomongkan akidah, apalagi kalau udah ngomongkan keyakinan, pondasi-pondasi dalam beragama, maka itu penting sekali. Ramai kalau panjenengan kok ngaji akidah tapi ngomong sejam 2 jam tapi belas dalil situ pun rahmat tuh. Nah, hati-hati karena biasanya sing main itu pun pikiran logika tidak mikir lho lah tenan to ngene to ngono to. Dalile rahmat tuh mau diajak mikir kudune ngene to kudune ngono, mosok ngene mosok ngono dan seterusnya. Maka kalau udah kayak gitu hati-hati. Karena banyak orang itu yang bisa ngomong tapi kemudian enggak bisa kemudian menyampaikan satu dalil pun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Quran surat Al-Hajj, dia mengatakan menuliskan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas innallaha sami'un basir. Allah telah memilih utusannya dari malaikat dan dari manusia, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Duh, ngomongnya Rasulullah manusia Mas, kok iki nek malaikat nggih. Jadi dari Allah itu kepada manusia, kepada Rasul-Rasul itu ada perantaranya yaitu malaikat. Dan malaikatnya panjenengan memilih sampun ngertos menika malaikat Jibril. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Quran surat An-Nisa ayat 163 dan 165 Allah berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wa nabiyina min ba'di." Sungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang datang setelahnya. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Dan kemudian kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucunya. Jadi nabi-nabi dari kalangan Bani Israel itu di situ ada 13 kalau nggak salah, 13 nabi. Kemudian ada juga Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Kemudian wa ataina Dawud Zabura, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Dawud. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaika. Dan juga ada nabi-nabi yang kemudian kami kisahkan mereka kepada kamu, dan tapi ada juga nabi yang tidak kasih kami kisahkan kepada kamu. Ini menjadi dalil bahwasanya nabi yang kita kenal sebenarnya itu belum semua. Nah, nanti ada hadisnya. Jadi nabi itu ada 124.000 orang. Rasul itu ada 313. Ini kan yang kita kenal cuma 25. Apakah harus kenalan dengan semuanya? Boten, Pak. Karena kenapa? Karena tadi sudah dikatakan semuanya menggunakan atau membawa dakwah yang sama. Ini kan apa? Anibudullah wastanibut tauhid. Tegakkan tauhid, jauhi kesyirikan. Jadi nggak harus kemudian dengan kenal 124.000 niku sinten mawon main putih keturunan sinten boten usah. Tapi nek jenengan ngapunten nek misal nate buka Alkitab niku benar-benar disebutkan nabi iki anak iki anak iki anak iki anak iki. Dan dalam konteks itu kita nggak boleh mengatakan itu salah, tapi kita juga nggak boleh membenarkan, karena kita juga nggak punya bukti untuk kebenarannya dan juga nggak punya bukti untuk kesalahannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada Quran surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala berfirman, dikutip oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di sini sebagai dalil naqli, wa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizana liyaquman nasu bil qist.
dan bahwasannya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti yang nyata, mukjizat, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab, wahyu-wahyu. Jadi ada yang dikasih Taurat, ada yang dikasih Injil, ada yang dikasih Zabur, ada yang dikasih suhuf Musa, suhuf Ibrahim. Dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kami berikan juga neraca timbangan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Makanya ketika apun dan panjenengan mendapatkan hidup kok merasa kurang adil, maka sebenarnya kalau kemudian kita kembalikan kepada Al-Quran, kita kembalikan kepada Sunnah, insya Allah asas keadilan itu tertipu. Gampangnya akan gampangnya. Jadi kalau kemudian ada seorang pembunuh sudah membunuh, maka umumnya keluarga korban itu tidak ditekoi dengan kira-kira pengarap-arapnya ini pelakunya dihukum nopo. Itu nek ngapunten nek dengan ditekoi kira-kira jawabannya nopo. Dihukum nopo? Hukum mati. Itu sudah sesuai dengan fitrah. Tapi yang terjadi nopo? Yang dipakai hukumnya wong londo, tinggalane londo itu serawang tapi hukumnya ditinggal, terus kita pakai di situ maksimal 20 tahun. Kemudian dalam persidangan jaksa nuntutnya orang 20 tahun, dituntut 15 tahun. Pak Hakim memvonis 7 tahun. Dalam mekanisme hukum di kita 2/3 masa tahanan sudah dijalani dengan baik, maka bisa bebas bersyarat. Nah, pemilih saat ini penjara ngendi-ngendi kebak, makanya diusahakan nek iso penjara orang suwe. Padahal makin kesini ketika banyak bocah nakal, piai-piai boten ngaji, otomatis banyak orang jahat. Jadi orang jahat banyak, dilebok penjara kebak, penjara jangan ditoke. Mergo ngopeni penjahat itu nggih larang ngomong makan pengen telu gitu kan. Mangane yo pengen nganggo iwak segala macam gitu kan. Nah, maka itu PR besar buat negeri ini. Bagaimana kemudian bisa mendapatkan keadilan. Kalau kita ngomong dari sisi ini nih, keadilan yang sebenarnya. Dan Allah sudah mengatakan inna fil qisasi hayatun. Dalam hukum qisas itu ada kehidupan. Maksudnya apa? Begitu orang membunuh divonis dengan benar, dia membunuh, dibunuh selesai. Dibunuh itu bukan nggak harus dipenggal ini, ditembak mati dihentok kan. Nah, di negara tertentu digantung. Nah, zaman dulu ada disetrum barang. Tapi tentu kita memilih yang paling mudah untuk membuat dia mati, yaitu misalnya ditembak gitu, mati. Begitu mati ada kehidupan. Apa itu? Ya orang kalau mau pengen penjahat, mau makan nih mau nanti 15 tahun itu gitu kan itu. Rangandel, nggak cobi, anaknya tangga di jenengan. Ya tak pengen 15 tahun kita balik pakmu nggak ragil jenengan. Kemudian yang kedua, ternyata apa? Yang dari hukum yang kita lihat, begitu kemudian mereka selesai melaksanakan 2/3 itu, kemudian bebas bersyarat, terjadilah apa yang disebut kalau balas dendam, putrane wis ngenteni gitu kan. Akhirnya terjadi pembunuhan lagi. Apa kalau kemudian putrane udah balas dendam, terjadi pembunuhan lagi niku selesai, boten putrane penjahat iki yo balas meneh gitu kan. Nek perlu sak keluargane do perang gitu kan. Dan itu seperti itu modelnya. Makanya ketika dikatakan di dalam Quran, dan Quran itu adalah sebaik-baik petunjuk, bahwasanya dalam hukum itu ada keadilan, hukum qisas itu ada keadilan, ada kehidupan. Maka ya perlu penny, perlu ngetek ratusan atau mungkin puluhan triliun untuk ngopeni orang-orang jahat, dan kemudian tidak perlu ada kasus setelahnya, nggak perlu ada buntutnya. Nah, tapi aku sebagai keluarga korban pengen memaafkan, aku tambah penak oleh Pak. Ketika ada seorang penjahat dimaafkan, nggak jadi dihukum mati, maka dia harus kemudian membayar 100 ekor unta, 100 bipingnya 50 juta, berarti ketemunya itu benar 5 miliar, nanti keluarganya itu 5 miliar. So itu sawah Pak dengan harapan ribu. Makanya benar-benar ada kehidupan. Ketika pengen dihukum sesuai dengan pelakuannya, yaitu dihukum mati, ada kehidupan, nggak ada balas dendam. Kemudian ketika kita memaafkan, ada kehidupan buat ahli warisnya. Karena barangkali dia meninggalkan istri yang nggak kerja, kemudian anak yang kecil-kecil, dan itu dihukum mati, rawuh ya di rondo susah nguripi anak-anak gitu kan. Ya wis dimaafke, ning bayar 5 miliar, lumayan, di rondo suge gitu kan. Paling orang dicelengan so ikut nonton sekolah TK, SD, SMP, SMA, kan kuliah harus ketoto gitu kan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah Al-Qur'an ya, itulah Al-Qur'an. Dan tadi saya diskusi sama teman dari
Fakultas Hukum UMS gitu kan. Jadi benar-benar ketika kita melihat fenomena korupsi di kita itu makin kesini itu makin parah jumlahnya, sampai ada Cina lebu Indonesia, duduk lemah Indonesia nanti entuk emas nanti 1.000 triliun. Menikah di berita nih, dereng waduh. Jadi enten Cina Pak wong Cina, KTP-ne Cina gitu kan. Enten Cina mboten ngerti istilah KTP ini ku napa mboten mudeng, napa siomay napa capcay mudah-mudah. Nah niku masuk Indonesia Pak, duduk-duduk kemudian nyewa eskavator segala macam diproses gitu kan, sampai mengumpulkan emas niku nek dirupiahkan niku nilainya diestimasi sekitar 1.000 sekian triliun gitu kan. Niku wong siji. Niku kira-kira nek duduk dhewean apa ya bener gitu. Ya Pak. Nek duduk dhewean apa iso gitu. Ya mboten mungkin lah, mesti ada sing ngancani. Nah, maka seperti itulah fenomena. Dan kemudian saya ditanya beliau, "Apa ya kok tambah hari tambah akeh jumlahnya?" Ya saya katakan bahwasanya Indonesia terus sebenarnya negara yang gemah limpah rozinami tenanan. Makmur sugih saya sugih-sugih. Mungkin bisa dibilang negara paling sugih sak dunia, saya meyakini. Tapi ya tadi itu karena kemudian kita kurang beriman dengan benar kepada Allah, kurang bertauhid dengan benar kepada Allah, tapi keberkahan itu kemudian tidak ada. Yang muncul gitu, nonton itu tikus-tikus nonton itu yang kemudian acak-acak apa yang Allah sudah berikan kepada kita di negeri ini, sehingga kita aja kadang gampangan ngapun kan golek upo, gue sedino aja kadang rekoso dan ukur, mereka malah kemudian duduk kekayaan Indonesia sedemikian rupa. Dan dia bertanya lagi, kenapa kok nggak ada kapok? Karena hukuman kita itu ringan. Saat ini misal biaya korupsi 1 triliun, terus divonis 5 tahun. Berarti nek 5 tahun, 1 triliun kalau 5 tahun, berarti kan per tahun kan 250 miliar. 250 miliar, kon turune penjara, ben tahun iki 250 miliar itu ora mulya banget gitu. Sedangkan kita nek misal UMR Solo 2.500.000, 3 juta kan diping 12 niku ketemune wong 36 juta gitu kan. Ping 5 meneh ketemune wong 150 juta lah. 200 juta kalau 5 tahun kayak cukup ra cukup pokoknya kuwi gitu kan. Nah, maka ini kontras banget itu. Menatan gitu. Pun nggih. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita semangat dengan saya kula aturaken, tentu semua yang kita sampaikan di sini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka untuk membangun lagi negeri ini agar kemudian beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji ketika suatu negeri itu diliputi dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu wa aqadahum bima kanu ya'malun." Sekiranya penduduk suatu negeri itu mau beriman, bertauhid dengan benar dan bertakwa, berbuat di atas sunnah dan kemudian tidak berlaku kesyirikan dan tidak berlaku bid'ah, maka akan kami bukakan keberkahan. Tidak cuma jumlah, tapi kemudian berkah untuk semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.